Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dengan saya Pak Nanang Faturrahman. Jadi untuk minggu ini kita mulai dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi kita mendapatkan berkah dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, ini supaya mahasiswa semuanya jangan lupa ya untuk menerapkan Iqra 12 prinsip dasar UPI ini. Ya, paling enggak kita cicil satu prinsip dasar satu hari ya, supaya kita nanti lama-lama bisa menerapkan ke-12 prinsip dasar UPI ini. Baik, untuk minggu ke-8, kalau semuanya masih ingat, kita sudah membahas tentang penjualan dan perencanaan kapasitas. Ini yang bagian pertama ya. Nah, kemudian untuk minggu ke-10 ini, penjualan dan perencanaan kapasitas untuk bagian yang kedua. Minggu ke-9 waktu itu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ya, mahasiswa semuanya. Jadi kita sekarang masuk minggu ke-10 yang penjualan dan perencanaan kapasitas bagian kedua. Jadi untuk garis besar kuliahnya, ini minggu ke-8 kita sudah bahas ya waktu itu. Minggu ke-9 UTS, terus minggu 10 ini nanti kita akan bahas tentang kuantitatif untuk perencanaan penjualan dan operasi, persediaan untuk pemenuhan janji, dan available atau bisa disebut juga available to promise atau ATP ya. Nah, ini adalah persediaan untuk pemenuhan janji. Baik, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajarannya, minggu ke ini, mahasiswa supaya mengetahui dan bisa menjelaskan tadi ya, teknik kuantitatif untuk perencanaan kapasitas, perencanaan penjualan dan operasi, persediaan untuk pemenuhan janji dan atau bisa kita sebut available to promise atau ATP ya. Baik, jadi kita masuk ke topik tentang kuantitatif perencanaan kapasitas. Ya, ini ada namanya strategi murni ya. Strategi murni ini istilahnya ya ini adalah namanya. Jadi dia murni untuk menghitung bagaimana kita bisa melakukan teknik kuantitatif untuk merencanakan kapasitas. Kapasitas ini adalah memenuhi pertama untuk memenuhi sebenarnya ini intinya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Tapi dia ada dua metode. Yang pertama kita bisa menggunakan strategi pemenuhan produksi dan strategi pemenuhan permintaan. Nanti ada kasus studi. Nanti kita bisa bandingkan antara kedua strategi pemenuhan produksi atau strategi pemenuhan permintaan ini mana yang paling efektif ya untuk merencanakan ini ya, untuk merencanakan atau perencanaan kapasitas. Ini maksudnya kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Nah ini dalam strategi murni, ini hal-hal yang sudah diketahui ya, seperti kuartalnya ini adalah dalam satu tahun biasanya kita bagi menjadi 4 kuartal ya. Pertama musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Nah ini ada perakiraan penjualannya, jadi di musim semi 80.000, musim panas 50.000, musim gugur 120.000, musim dingin 150.000. Terus kemudian ini ada biaya-biaya ya. Jadi ada komponen perincian biaya-biaya seperti biaya perekrutan, biaya pemecatan. Nah, ini terus kemudian biaya persediaan seperti $0,50 per unit kuartal. Terus kemudian biaya produksi reguler per unit ini $2. Produksi per karyawan ya, jadi 1.000 unit per kuartal ya. Jadi ini maksudnya untuk satu karyawan ini bisa memproduksi 1.000 unit per kuartal ya, tapi per kuartal. Tenaga jumlah pekerja awal ini 100 pekerja. Nah, ini adalah komponen-komponen yang sudah diketahui sebelum kita bisa menerapkan strategi murni ini ya. Jadi untuk strategi penggunaan produksi ini nanti ini adalah yang bisa kita hitung ya, seperti tingkat produksinya berapa yang harus dia penuhi,
terus kemudian rencana produksi dan inventarisnya. Ini juga nanti akan kita penuhi. Nah, ini yang tabel yang sudah kita ketahui tadi di awal. Kita coba untuk melengkapi berapa tingkat produksi, melengkapi juga rencana produksi ini berapa, dan juga kita melengkapi inventarisnya berapa. Nah, ini akan kita lengkapi semuanya ya. Nah, semuanya ini yang kita lengkapi, ini juga akan kita lengkapi. Baik, jadi ini kasus studinya. Mari kita lihat menggunakan strategi pemenuhan produksi ya. Kira-kira dengan menggunakan strategi pemenuhan produksi ini biayanya berapa ini ya. Jadi nanti kita objektifnya ini atau targetnya ini adalah untuk menghitung biaya strategi pemenuhan produksi ini berapa nanti ya. Nah, pertama kita harus menghitung tingkat produksinya dulu, tingkat produksinya. Nah, ini tingkat produksinya ini adalah kita bisa hitung menggunakan rata-rata ini ya. Jadi di sini ada tingkat produksinya, kita jumlahkan dulu semuanya. Ya, di sini kita jumlahkan dulu untuk penjualan, perkiraan penjualan ya. Pertama untuk yang musim semi ini, musim panas, musim gugur, musim dingin kita totalkan semua di sini ya. Nah, ini kebetulan ini musim panasnya dulu ya, yaitu musim panas. Kemudian musim gugur di sini, ini musim dingin, dan ini musim semi. Nah, ini sudah dia totalkan, kita bagi 4, jadi totalnya rata-ratanya ya, total ini sudah kita bagi 4, 100.000 unit per kuartal. Nah, ini adalah tingkat produksinya. Kita masukkan dalam tingkat produksi di sini. Nah, ini tingkat produksinya sudah kita tentukan. Jadi untuk masing-masing kuartal ini sudah kita isi 100.000 unit. Nah, ini baru kita bisa menghitung inventarisnya. Jadi inventarisnya ini intinya adalah berapa jumlah yang sisa karena tidak terjual ini ya. Jadi yang pertama, karena tingkat produksinya 100.000 sementara penjualannya 80.000, maka inventarisnya ini adalah 20.000 ya. Kemudian yang untuk musim panas, karena penjualannya 50, ya, jadi ini masih ada 50 ya, sebenarnya sisanya 50.000, tapi karena dia jumlahkan yang 20.000 dari musim sebelumnya, jadi 70. Ya, terus kemudian untuk musim gugur, penjualannya dia meningkat ini musim gugur nih ya, 120. Sementara tingkat produksinya 100, jadi dia sebenarnya kekurangan ini ya. Nah, kekurangan ini dia diambil dari inventaris yang sebelumnya. Jadi totalnya 170.000, dikurangi 120.000 ya. Nah, makanya di sini inventarisnya jadi 50.000 ya. Nah, kemudian untuk musim dingin, nah ini semakin meningkat ini ya. Nah, ini mungkin produksi ini baju hangat ini ya, produksinya ini dalam kasus studinya ini. Nah, ini karena dia meningkat, makanya untuk inventarisnya ini akan dipakai semuanya. Nah, ini ya. Jadi ini menjadi 150. Nah, tingkat produksinya 100.000 plus inventaris 50, jadi inventarisnya kosong di sini ya. Nah, ini karena juga kita tadi sudah menghitung tingkat produksinya menggunakan penjualan ini ya. Ini kira-kira penjualannya, dan dia ini perkiraan ya istilahnya. Nah, kita akan lihat berapa biaya yang dia keluarkan menggunakan strategi pemenuhan produksi ini. Nah, ini kita bisa totalkan dengan dengan tingkat produksinya ini 400.000. Ini 400.000 ini dengan ini $2 ini yang sudah kita ketahui tadi ya, yang di tabel yang sebelumnya. Nah, terus kemudian 400.000 kalikan $2 ditambah 140. Nah, ini biaya inventaris ya. Biaya inventarisnya ini dikalikan poin 50 atau 50 sen ini ya, poin $50 atau 50 sen. Nah, ini jadi totalnya ini adalah $870.000. Nah, ini untuk sistem strategi pemenuhan produksi. Nah, ini biayanya ya. Nanti diingat-ingat. Ini strategi yang pertama.
Terus kemudian kita lanjut ke strategi. Jadi untuk yang kedua, kita akan menggunakan strategi pemenuhan permintaan ya ini ya. Nah, jadi mahasiswa tolong ingat-ingat ya, mana strategi kira-kira nanti yang lebih efektif ya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ini ya. Jadi kita yang kedua ini menggunakan strategi pemenuhan permintaan ini ya. Jadi kita bisa sama seperti tadi, kita bisa apa yang kita ketahui dulu adalah ini adalah rencana perkiraan triwulan tadi atau rencana perkiraan setiap musimnya tadi. Ada di musim ada di musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin kita letak di sini. Terus kemudian, nah ini adalah kita bisa memenuhi ini semua ya. Nah, ini karena dia memenuhi permintaan, jadi dia hanya memenuhi penjualan di setiap musim ini ya, yang kita bisa lihat di sini. Jadi kalau 80 ini, nah ini yang diperlukan ini adalah pekerjanya ini ya. Ini pekerjanya. Jadi mahasiswa ingat-ingat ini yang diperlukan ini pekerjanya ini ya. Ini pekerjanya. Jadi kita juga melihat tadi produksi per karyawan ini adalah 100.000 unit per kuartal ini ya. Jadi ini adalah jadi untuk musim semi ini karena 80, dia memerlukan hanya 80 pekerja. Jadi karena di jumlah pekerja awal ini 100, makanya ini ada yang dipecat 20 ya karena dia tidak perlu makanya dia terus dipecat di sini. Terus kemudian di musim panas tinggal 50 permintaannya atau penjualannya permintaan ini ya, hanya 50.000 ya. Jadi dia memerlukan pekerjanya 50 orang aja. Makanya dari sisanya 80 tadi karena dia hanya memerlukan 50 orang, ada yang dipecat 30 orang di sini ya. Nah, terus kemudian di musim gugur, nah ini penjualannya dia meningkat. Jadi 120, sementara pekerjanya tadi kan masih sisa 50. Jadi dia harus merekrut, yang di musim gugur ini dia merekrut ini ya. Jadi dia harus merekrut 120 dikurangi 50 sama dengan 70. Dan dia harus rekrut 70 orang. Terus kemudian di musim dingin, nah ini meningkat lagi, dia memerlukan 150. Sementara tadi pekerjanya sudah 120 ya, 120. Jadi 150 dikurangi 120, dia perlu bekerja lagi 30 lagi. Terus kemudian kita total nih ya, rekrutmen yang harus dia jalankan dan pemecatan yang dia lakukan ini kita total semuanya. Nah, ini nanti akan termasuk ke dalam strategi biaya pemenuhan permintaannya ya. Nah, ini jadi ini yang 400.000 $2 ini adalah sama seperti yang strategi sebelumnya tadi, ini masih $2 ya. Terus kemudian 100.000, 100 kali 100, maksudnya 100 ini adalah ini karena kita menggunakan pekerja tadi ya. Biaya biaya jumlah pekerja awal kita harus merekrut 100 ini ya. Kita harus merekrut 100 ini. Nah, ini karena biaya perekrutan ini satu pekerja 100. Nah, ya jadi kita harus kalikan 100 di sini ya. Ini 100 jadi dari biaya perekrutan ini. Terus yang 50 ini adalah biaya pemecatan ya. Biaya pemecatan ini lebih mahal ya karena harus kita memberikan pesangon buat pekerja. Jadi biaya pemecatannya sama perekrutannya ini lebih mahal. Jadi untuk setiap pekerjanya $500 per pekerja. Makanya karena dia harus memecat 50 ini, 50 pekerja dikalikan 500. Ya, jadi ini kita totalkan semuanya 400.000 kali 2 ditambah 100 dikalikan $100 ditambah 50 dikalikan $500. Jadi totalnya $835.000. Nah, ini adalah untuk strategi biaya pemenuhan permintaan ini ya. Nah, ini ingat-ingat ya mahasiswa, jadi kita bisa bandingkan ini ya antara strategi pemenuhan produksi, tingkat produksi, dan strategi biaya pemenuhan permintaan. Mana yang lebih efektif, atau sebenarnya mana yang lebih murah ya. Jadi kita ketahui di sini ternyata yang lebih murah itu adalah strategi biaya pemenuhan permintaan ya.
Nah, kita bandingkan, ini dia lebih murah karena totalnya 835.000 dibandingkan dengan biaya strategi pemenuhan produksi tadi ya, 870.000. Nah, jadi ini adalah biaya yang paling efektif ya, biaya strategi pemenuhan permintaan. Ya, ini jadi ini adalah yang paling efektif untuk kasus studi ini ya. Mungkin untuk kasus studi yang lain bisa berbeda jawabannya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan di slide berikutnya adalah perencanaan penjualan dan operasi ya. Jadi ini adalah langkah-langkahnya untuk melakukan perencanaan dan penjualan dan operasi ya mahasiswa semuanya. Ini dalam bahasa Inggris. Jadi saya harapkan mahasiswa semuanya juga mulai latihan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ini ada beberapa komponen yang dia perlukan untuk merencanakan dulu ya. Jadi ini ada demand forecast, ini permintaan. Company policy ini adalah kebijakan perusahaan. Strategi objektif ini adalah strategi yang akan dia gunakan. Strategic objektif ini. Jadi objektifnya apa yang bisa dia penuhi. Kemudian juga ada financial constraint. Nah ini adalah hambatan-hambatan finansial ya. Nah, mungkin tidak semua perusahaan itu memiliki kemampuan finansial yang 100% ya. Sebagian dia harus meminjam modal dari beberapa badan keuangan ya. Ini namanya financial constraint. Terus kemudian capacity constraint. Nah, capacity constraint ini adalah di mana tingkat produksi perusahaannya ini untuk setiap kuartal atau setiap tahun dia bisa hitung kira-kira kapasitas produksinya ini berapa. Ya, jadi kalau misalnya kebutuhan pelanggannya itu bisa dia penuhi, jadi tidak ada masalah ya. Cuman ini masalahnya kalau kebutuhan pelanggannya yang tidak bisa dia penuhi. Nah, ini makanya ada yang namanya capacity constraint ya. Jadi dia ada tingkat produksi yang mungkin belum bisa dia penuhi untuk kebutuhan pelanggan tertentu ya. Nah, jadi di sini harus kita sesuaikan setiap bulan ya. Nah, namanya monthly updating ini ya, antara sales plan and operation plan ya. Jadi untuk sales plan ini bisa kita perencanakan sales per month by product family ya. Jadi ini istilahnya sales atau penjualan per bulan untuk setiap jenis-jenis produk. Terus kemudian demand management including product introductions, promotion and special offers ya. Jadi ini misalnya ada promosi-promosi, terus juga ada launching, product introduction ini, special offers ya, mungkin ada diskon tertentu. Nah, ini masuk dalam demand management. Nah, kemudian dia akan mengukur customer service levels ya. Jadi biasanya perusahaan akan mengukur kepuasan pelanggan di sini ya, dengan menggunakan instrumen customer service levels di sini ya. Jadi ini adalah untuk mengukur ke tingkat pemenuhan pelanggannya. Kemudian untuk operation plan, di sini ada production per month by product family. Nah, ini adalah produksi yang real ya, atau yang sesungguhnya. Nah, ini sales plan ini belum sesungguhnya ya. Ini yang production plan ini adalah produksi sesungguhnya. Nah, ini production per month yang akan dia produksi sesungguhnya ini ya, production per month by product family, including regular, overtime, and subcontracted production. Nah, ini sudah dihitung semuanya ya, termasuk yang diproduksi dalam perusahaannya. Kemudian apabila ada overtime, dia juga harus termasukkan, dan juga yang subkontrak atau yang dia subkontrak ini maksudnya dia perusahaan lain yang akan mengerjakannya ya. Nah, istilahnya subkontrak atau dia sudah kontrak perusahaan lain untuk mengerjakannya. Nah, ini sudah dihitung semuanya sama dia. Terus kemudian dia perlu hitung juga perkiraan workforce and inventory level sini ya. Jadi dia seperti tadi yang kita hitung di strategi tadi ya. Ada rekrutmen, ada pemecatan. Nah, ini termasuk dalam workforce ini ya, atau jumlah pekerjanya berapa. Inventory tadi juga sudah kita singgung sebelumnya tadi. Ini adalah jumlah yang tersimpan dalam gudang ya, inventory levels ini, atau sisa yang tidak bisa dia jual. Nah, ini inventory levels. Terus kemudian backlog, back orders, and lost sales ini juga dia hitung. Maksudnya backlog ini adalah berapa jumlah yang belum dia penuhi, ya, berapa jumlah yang dia belum penuhi untuk
penjualan di bulan sebelumnya. Ini namanya backlogs atau back orders. Nah, ini mungkin ada permintaan hampir kurang lebih sama ya dengan backlogs ini. Back order ini mungkin permintaan bulan sebelumnya juga. Ini back orders atau bulan ini dia minta tapi harusnya di bulan sebelumnya. Itu ya. Ini terjadi karena mungkin produksinya pada bulan tersebut tidak bisa memenuhi penjualannya, jadi dia harus limpahkan ke bulan berikutnya. Ini ya, namanya backlogs dan back orders. Dan juga lost sales. Nah, lost sales ini mungkin ada produksi atau produk-produk di bulan tersebut yang tidak bisa dia jual. Nah, ini namanya lost sales ya. Jadi atau mungkin dia sudah diambil oleh kompetitor. Nah, ini namanya lost sales ya. Jadi ini dia hitung semuanya supaya dia menjadikan operation plan, terus dia yang tadi saya sebut tadi dia harus sesuaikan dengan sales plan ya. Nah, ini biasanya dia harus rencanakan secara bulanan atau monthly updating atau dia update, dia perbarui secara bulanan. Ini namanya monthly updating. Kemudian, nah ini adalah perencanaan penjualan dan operasi ya, istilahnya dia harus sesuaikan antara sales plan and operations plan ini. Nah, ini adalah tingkatan dalam perencanaan perusahaan ini ya. Jadi pertama ini adalah end of month reports. Nah, dia harus run forecasting model. Nah, ini forecasting ini sudah kita bahas di mata kuliah sebelumnya. Ini adalah forecasting, ini adalah peramalan. Kemudian demand planning. Nah, ini first pass sales plan includes promotion and input from field. Nah, ini adalah sudah dia matangkan lagi di sini ya. Nah, dari forecasting ini kira-kira demand-nya berapa atau permintaannya berapa, terus supply planning, first pass operation plan includes workers, resources, and inventories. Nah, ini yang akan dia penuhi ini ya, dari mengandalkan pekerjanya dan resources-nya dan juga stok di gudangnya berapa di sini. Kemudian pre-SOP meeting. Nah, ini alternatif kalau misalnya ada terjadi sesuatu ya konsensus dari semua anggota perusahaan ini biasanya board of chairman sini ya. Jadi bos-bos biasanya yang meeting di sini. Nah, kemudian dia naik ke eksekutif. SOP, S ini adalah Sales and Operation Plan tadi ya. S and OP ini adalah Sales and Operation Meeting. Nah, ini sudah dia matangkan betul di tingkat eksekutif, di tingkat CEO ya. Bos-bos yang paling tinggi di perusahaan tersebut. Nah, dia terus kemudian merumuskan namanya company game plan ya. Jadi ini adalah tingkatan dalam perencanaan perusahaannya ya. Jadi ada 5 tingkatan ini untuk supaya merumuskan perusahaan, cara-cara perusahaan bisa memenuhi pelanggannya tadi ya. Ini company game plan yang akan dia jalankan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, ini kemudian jenjang perencanaan perusahaan. Ya, ini production plan and capacity plan ini. Jadi ini setelah dia tahu production plan, dia akan merencanakan yang namanya capacity planning ya ini ya. Jadi sales operation plan termasuk di sini, resource recruitment plan. Nah, ini maksudnya dia di tingkat level-levelnya ini dalam tingkat perusahaan. Nah, kita bisa memecah ini ya levelnya, tingkat perusahaan, terus juga ada tingkat ini adalah center-center untuk pekerjanya ya atau departemennya. Nah, ini all work centers ini adalah subdepartemen. Nah, ini adalah individual pekerjanya yang individual machine atau workers ini ya. Jadi dia bisa merencanakan bagi setiap item ini product family, individual product, komponen, dan manufacturing operation. Nah, jadi bisa dia pecah ini ya, jenjang perencanaan perusahaan ini dia bisa pecah hingga ke level manufacturing operations ya. Nah, ini jadi yang pertama sales operation plan, master production schedule, master requirement plan, shop floor schedule ya. Nah, ini adalah untuk dia rencanakan semua hingga ke tingkat produksinya di tingkat yang paling bawah ini ya. Jadi di sini ada resource di capacity planning ini ada resource requirement plans,
terus kemudian rough cut capacity plan, capacity requirement plan, dan input output control. Jadi dia sampai level mesinnya dia harus rencanakan. Ya. Kemudian kita ada slide berikutnya. Nah, ini slide yang terakhir untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Perencanaan kolaboratif. Ya, ini adalah berbagi informasi dan menyinkronkan produksi di seluruh rantai pasokan. Ya, jadi ini kolaborasi di tingkat perusahaannya untuk berbagai departemen. Terus kemudian bagian dari perencanaan kolaboratif, perkiraan, dan pengisian ulang. Ini melibatkan pemilihan produk untuk dikelola bersama, membuat perkiraan tunggal permintaan pelanggan, dan menyinkronkan produksi di seluruh rantai pasokan. Ya. Jadi maksudnya dalam perencanaan tadi, sales and operation plan, kemudian dari perencanaan untuk memastikan produksinya tercapai, semuanya ini harus menggunakan strategi yang namanya perencanaan kolaboratif atau seluruh departemen ini terlibat ya. Baik, untuk kuliah pada hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi ya minggu depan untuk terutama tadi ya untuk ATP. Ya, available to promise tadi ya. Ya, available to promise itu kita lanjutkan minggu depan supaya mahasiswa bisa mencerna isi kuliah pada hari ini dengan baik. Jadi yang available to promise kita lanjutkan lagi minggu depan. Baik, demikian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.